mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuri sebagai Cempaka, Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Ana Sambayon sebagai Lastri, Sunario sebagai Kipandan, Rizky sebagai Wadul, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kipandan dan Kiwadul yang merupakan warga dari perguruan Kembang Hitam melarikan diri, berusaha keluar dari hutan Loyang. Tetapi dalam pelariannya di malam yang gelap gulita, mereka dihambat oleh makhluk menyeramkan yang menyerupai seekor kuda raksasa. Keesokan harinya, itu Nyai! Melihat dua laki-laki yang memerintah. Anting bulan melesat naik ke atas pohon dan kemudian menurunkan dua tubuh laki-laki yang telah menghitam. Jangan sentuh tubuhnya, Lastri. Berbahaya. Aku khawatir tubuh ayahmu telah terkena racun ular yang sangat ganas. Aku sudah melarang ayah. Aku sudah melarang, memperingatkan ayah agar tidak pergi lari dari tempat ini, ayah. Jadi inikah penyebab perubahan sikapmu, Lastri? Kau telah mengerti. Kau tahu ayahmu akan meninggalkan tempat ini, tapi kau tidak memberitahukan aku. Saya sudah memperingatkannya, Nyai. Saya sudah mencegahnya. Tetapi ayah saya tetap bersikeras. Saya tetap setia pada Nyai. Saya tidak akan meninggalkan Nyai. Saya tetap setia. Walaupun ayah saya memaksa saya untuk ikut bersamanya, tetapi saya tidak bisa mencegahnya. Saya tidak ingin mengkhianatinya, Nyai. Dia adalah ayah saya. Saya juga mencintai Nyai. Ayah. Kalian telah lihat sendiri. Lihat dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan ayah Lastri dan juga kawannya itu. Tubuh mereka penuh dengan bekas sengatan-sengatan kecil. Itu adalah gigitan ular kecil yang sangat berbisa. Lihatlah baik-baik. Dan juga ketahuilah, seekor ular tidak akan menggigit mangsanya untuk 2 kali. Lihatlah. Berarti tidak kurang dari 100 ular yang telah menggigit tubuh kedua orang ini. Aku telah memperingatkan kalian. Nah, sekarang buatlah lubang yang cukup dalam dan kuburkanlah kedua tubuh orang ini. Dan ingat, jangan ada satupun dari kalian yang mencoba menyentuhnya.
racun ular yang berada di tubuh kedua korban ini sangat berbahaya. Yang sangat malam, Anting Wulan yang menyaksikan hal tersebut mendekatinya. Kau tahu apa yang sudah kau perbuat terhadap perguruanmu, Lastri? Sebuah pengkhianatan, sebuah pelanggaran terhadap aturan yang Nyai telah tetapkan. Bagus, jika kau telah menyadarinya. Saya menyadari sepenuhnya, Nyai. Tapi dia adalah ayah saya. Jika saat itu kau memberitahukan kepergian ayahmu, mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Ayahmu masih tetap akan bersama-sama denganmu di perguruan ini. Saya tidak tahu, Nyai. Memang saya telah bersalah. Karena itu hukumlah saya, Nyai. Hukumlah saya. Tidak. Aku tidak menghukum kali ini, Lastri. Aku turut berduka cita atas kematian ayahmu. Ya, aku turut berduka cita atas kematian ayahmu, Lastri. Oh, Nyai, kau baik sekali padaku. Aku bersumpah akan setia selamanya pada perguruan Kembang Hitam ini. Anting Wulan yang juga tidak dapat membendung rasa harunya melihat keadaan Lastri, memeluknya dan menangis terisak-isak. Kaulah satu-satunya orang yang selama ini bersikap manis padaku. Semua orang selalu menganggapku sebagai iblis kejam yang pantas dijauhi. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan, Lastri. Sudahlah, buang air matamu. Aku benci dengan air mata. Hapus air matamu. Aku benci dengan air mata. Hapus air matamu. Kita akan mengerjakan banyak hal. Kita tidak boleh terlena dalam kelemahan seperti ini. Marilah bangkit, berlatihlah kembali. Aku akan mencari beberapa tenaga dari luar hutan ini. Kita memerlukan banyak tenaga laki-laki. Tapi, Nyai, kami sanggup untuk melakukan apapun yang dapat dilakukan laki-laki. Kami akan mendirikan sendiri pondokan-pondokan itu. Kami dapat menyelesaikannya. Tidak. Engkau dan juga teman-temanmu lainnya mempunyai tugas yang lebih penting, yaitu menyerap kepandaianku dengan secepat-cepatnya. Bangkit dan berlatihlah. Aku akan pergi mencari beberapa tenaga di luar hutan ini. Segera setelah Anting Wulan pergi meninggalkannya, Lastri bangkit menemui kawan-kawannya. Hai, teman-teman, bangkitlah kalian. Kita kembali berlatih. Kita akan mengulang kembali gerakan-gerakan yang diajarkan Nyai Kembang Hitam tadi malam. Anting Wulan melesat menuju keluar hutan loyang. Akan tetapi sebelum ia tiba di tepi hutan loyang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Ki Pandan, ayah Lastri dan temannya itu? Apakah ia benar tewas karena digigit ular yang wajar? Atau dia yang melakukannya? Nenek Ranggis? Ya, aku akan mencari tahu. Apakah benar Nenek Ranggis yang membantuku untuk menutup jalan keluar dari perguruan Kembang Hitam? Aku akan bersemedi memanggilnya. Aku yakin dia pasti selalu berada di sekitar diriku. Anting Wulan bersiul memusatkan seluruh perhatiannya, seluruh kekuatan pikirannya keluar dari alam nyata. Setelah beberapa saat tenggelam dalam pemusatan pemikirannya, Anting Wulan mulai memanggil nama perempuan tua yang selalu mengikutinya kemana ia pergi. Nenek Ranggis, apakah engkau berada di sekitar diriku? Benar, cucu. Aku berada di sekitarmu selalu. Inilah
Aku merasakan adanya ketidakwajaran atas kematian warga perguruan Kembang Hitam. Siapakah yang telah melakukannya? Apakah engkau, Nek? Tidak perlu ragu, cucu. Dugaanmu tepat. Semua itu memang perbuatanku. Aku mendukung aturan dan keputusan. Mereka yang melarikan diri, matilah hukumannya. Kau tidak perlu khawatir, cucu. Dengan adanya kurban seperti itu, mereka akan menjadi semakin patuh dan takut kepadamu. Kurban itu aku buat untuk tegak dan kokohnya perguruanmu, perguruan Kembang Hitam. Iya, engkau benar. Dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi korban dalam perguruan. Jangan khawatir, perguruanmu akan berkembang menjadi sebuah perguruan besar di tanah Pasundan ini. Dia selalu saja mengikuti kemana langkahku. Apakah benar dugaan Kakang Saka? Dugaan yang kaliman kakekku bahwa nenek Randus bersemayam di dalam pedang ular emas. Dia yang menguasai diriku, manakala pedang ini tergenggam dalam tanganku. Apapun kata orang, aku tidak peduli. Aku akan terus melaksanakan rencanaku, mendirikan sebuah perguruan kaum wanita yang dapat membela hak-hak kaum wanita. Aku harus segera pergi dan tidak membuang-buang waktu lagi. Aku harus mendapatkan sedikitnya 10 tenaga kaum pria untuk membantu perguruan Kembang Hitam. Kita tinggalkan dulu Anting Wulan yang tengah mempersiapkan perguruan Kembang Hitamnya. Sekarang marilah kita mengikuti kembali perjalanan Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka dan Raden Sakapalwakuna. Kemana kita akan mencari jejaknya lagi, Paman Saka? Tanda-tanda yang ada kemarin seakan-akan terputus. Kita sudah mencoba masuk ke dalam wilayah hutan loyang, tapi tidak ada yang dapat kita temukan di sana. Apakah kita akan menyelidiki setiap jengkal hutan loyang ini? Dan juga hutan-hutan lainnya di sekitar tempat ini? Lembah-lembah dan gunung, serta bukit-bukit yang ada di tanah Pasundan ini? Dinda Cempaka. Maaf, Kanda Purbaya. Dinda tidak menjadi kecewa dengan Paman Saka. Tidak, Kanda. Tidak, Paman Saka. Tetapi Dinda merasa penasaran sekali dengan jejak wanita yang mengaku bernama Nyai Kembang Hitam, yang mengirimkan sepotong kain pada kita. Jika memang dia memiliki kepandaian sehebat kecepatannya menghilang, tentu kita akan mengenal dia. Tetapi anehnya, kita tidak pernah tahu siapa wanita yang bernama Nyai Kembang. Dinda yakin itu adalah nama samaran, dan bukan tidak mungkin Nyai Kembang Hitam adalah nama lain dari Bibi Wulan. Tuanku Prabu, Gusti Ayu Cempaka, hamba telah terlalu jauh memisahkan tuanku dengan urusan pribadi hamba. Tuanku mempunyai banyak urusan yang jauh lebih penting, dan itu pasti. Tuanku tidak dapat memungkirinya. Karena itu, biarlah hamba saja yang mencoba mencari jejaknya. Jejak istri hamba. Kelak jika hamba berhasil menemukannya, hamba akan menghubungi tuanku di Istana Sumba. Ya, kau benar, Paman Saka. Hari ini adalah hari terakhir. Jika menjelang senja nanti tidak dapat juga kita temukan jejak istrimu, kami akan kembali. Kau dapat melanjutkan sendiri pencarianmu. Kelak aku akan membantumu jika kau dapat menemukan kembali istrimu. Hamba rasa itu adalah jalan yang terbaik.
Jika begitu, sekarang marilah kita berkeliling kembali. Kita menyusuri pinggiran hutan ini menuju ke arah timur sana. Siapa tahu, kita akan menemukan tanda-tanda keberadaan istrimu. Baiklah, tuanku. Meminta tolong. Ayo, cepat pacu kuda kita lebih cepat lagi. Hiya, hiya, hiya. Ada wanita yang membawa lari dua pemuda desa kami. Itu ke arah sana, Tuan. Paman Saka, mungkin inilah buruan kita. Ayo. Raden Purbaya, Cempaka dan Raden Saka mengejar ke arah yang ditunjuk wanita tua tadi. Tetapi setelah beberapa saat mengejar ke arah yang dituju, tidak juga dia menemukan tanda-tanda atau bayangan wanita seperti yang dikatakan wanita tua di pinggir sawah tadi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menemui wanita tua yang berada di pinggir sawah. Iya, aku yakin yang membawa pergi dua laki-laki itu adalah hantu wanita. Gerakannya cepat sekali, bagaikan terbang ke atas pohon sana, lalu melompat ke pohon yang lain. Apakah nenek melihat jelas rupa wanita tadi? Jika wajahnya nenek tidak begitu jelas, tetapi dari potongan tubuhnya, nenek yakin bahwa hantu yang membawa pergi dua pemuda desa kami yang tengah bekerja di sawah ini benar-benar wanita. Pasti hantu wanita yang telah menculik dua orang pemuda desa itu ada hubungannya dengan Bibi Ulan, atau setidak-tidaknya Nyai Kembang Hitam. Ulan menculik dua orang pemuda. Tidak. Mana mungkin itu dapat terjadi? Tidak mungkin. Ya, kau benar, Paman Saka. Aku juga tidak yakin bahwa wanita yang menculik dua pemuda itu adalah Bibi Ulan. Iya, semoga saja demikian. Tetapi, apakah tidak mungkin wanita penculik pemuda itu adalah Nyai Kembang Hitam? Dilihat dari kecepatan geraknya, dia pun tidak kalah dengan Nyai Kembang Hitam yang dapat hilang dalam waktu sekejap. Kelihatannya, langkah kita sudah semakin dekat untuk mencari jawab tentang Bibi Ulan ataupun Nyai Kembang Hitam. Karena sebaiknya kita jangan membuang-buang waktu. Sebaiknya kita berpencar. Kita berpisah untuk mendapatkan kemungkinan yang lebih besar untuk menemukan jejaknya. Iya, kau benar, Kanda Purbaya. Kita berpisah dan kita akan berkumpul kembali di sini sebelum hari menjadi gelap. Iya. Kemudian mereka pun berpencar. Raden Sakapalwaguna menuju arah barat, sedangkan Purbaya menuju arah timur. Cempaka mencoba untuk masuk lebih jauh ke dalam kegelapan hutan loyang. Beberapa saat kemudian, suasana di tempat tersebut menjadi sunyi kembali. Waktu pun berlalu, perlahan-lahan menggapai senja. Kesunyian di sekitar hutan loyang itu pun akhirnya dipecahkan oleh kehadiran seekor kuda dari arah timur, yaitu Prabu Purbaya. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka pun tiba di tempat tersebut. Prabu Purbaya dan Cempaka turun dari kudanya dan menunggu Raden Sakapalwaguna. Tetapi hingga malam menjadi semakin gelap, Raden Sakapalwaguna tidak juga tiba di tempat yang telah dijanjikan. Celaka, pastilah telah terjadi sesuatu.
dengan Paman Saka. Bagaimana menurutmu, Dinda Cempaka? Apakah kita tetap menunggunya di sini atau mencarinya ke arah barat sana, arah tujuan Paman Saka? Malam sudah merambat cukup jauh. Kita tidak dapat menunggunya lebih lama lagi. Sebaiknya kita mencoba menyusuri arah yang ditempuhnya. Mari Kanda Purbaya. Prabu Purbaya dan Cempaka serta Raden Sakapalwakuna yang tiba-tiba lenyap entah kemana. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Anting Wulan yang tengah mencari tenaga untuk warga perguruan kembang hitamnya di sebuah tempat yang sunyi di pinggir sawah. Dua orang anak muda itu bertubuh kekar dan kuat. Akan baik untuk warga perguruanku dan membantu menyiapkan pondokan perguruanku. Siapakah engkau? Anting Wulan yang tengah meluncur dengan membawa beban dua pemuda di tangan kiri dan kanannya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Aku mendengar suara beberapa orang pandai yang mengejarku dengan kecepatan lari yang tinggi. Aku harus bersembunyi di semak belukar itu. Purbaya dan Cempaka. Kurang ajar. Mereka masih saja membuntut itu. Aku tidak boleh menimbulkan sedikit suara pun di telinga tiga orang itu. Terutama itu sangatlah tajam. Dia merasa menjauhi tempat persembunyianku. Aku tidak boleh meninggalkan tempat persembunyianku ini. Bukan tidak mungkin mereka akan kembali lagi kemari. Untung saja aku telah membuat dua pemuda ini tidak sadarkan diri. Aku akan menunggu hingga sore hari jika perlu. Aku tidak ingin bertemu dengan mereka. Aku harus berhasil dahulu membangun perguruan kembang hitam. Itu dia mereka kembali lagi kemari. Bagus, mereka kembali lagi. Tapi demi keselamatanku, aku akan tetap bersembunyi beberapa saat sampai segalanya menjadi aman. Bagus, kukira mereka tidak akan mungkin kembali lagi. Aku akan keluar dan tinggalkan tempat ini. Anting Wulan yang keluar dari persembunyiannya kemudian melesat ke arah barat, ke arah mana perguruannya kembang hitam berada. Tetapi belum lagi beberapa saat ia berlari, tiba-tiba terdengar suara desiran angin yang memburunya, yang ternyata adalah Raden Sakapalwakuna. Berhentilah, hai wanita penculik! Raden Saka menghentak seluruh kekuatannya, dan ia pun berhasil melampaui tubuh wanita penculik di depannya. Tetapi belum lagi ia sempat mengejakkan kakinya, sebuah serangan yang sangat dahsyat menerjang dirinya. Kau itu! Hentikan! Untuk apa engkau masih suka mengejarku, hai Sakapalwakuna? Ternyata benar engkau Wulan. Untuk apa kau culik dua pemuda itu? Untuk apa kau ambil dua pemuda itu, Wulan? Kau benar-benar sudah jauh tersesat, Wulan. Kenapa masih juga engkau tanyakan, hai pemuda goblok?
Wulan, kau sudah terlalu jauh tersesat. Ya ngaku, mengapa engkau menjadi begini, Wulan? Sudah kau menyadari keadaanku ini, untuk apa lagi kau berdiri menghadang di hadapanku? Menyingkirlah dan biarkan aku lewat. Tetapi di mana putraku? Kau harus menyerahkan Kayan kepadaku. Ingatlah Tuan Sakapalakuna, Kayan memang putramu, tapi dia juga adalah putraku. Aku ibunya yang telah mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah, dengan taruhan nyawa. Apakah kini setelah ia lahir menjadi seorang anak manusia yang mungil dan lucu, kau ingin merampasnya? Tidak, menyingkirlah. Aku tidak akan segan-segan membunuh siapapun juga yang akan merampas Kayan putraku. Jangan coba-coba untuk melakukannya. Menyingkirlah. Raden Saka yang telah menjadi putus asa melihat sikap istrinya yang menjadi semakin buruk, menyingkir beberapa tombak ke samping dan kemudian membiarkan anting bulan berlalu dengan dua pemuda dari hadapannya. Dewata aku, sudah sampai sejauh itu kah istriku tersesat? Kayan anakku, semoga kau selamat dalam tangan ibumu, nak. Di tempat tersebut, Raden Sakapalwaguna terduduk dan melamun memikirkan nasibnya, mengenang masa lalunya yang indah bersama dengan Angin Bulan. Awas Kanda, jangan kau tekan perutku ini. Anak kita akan kesakitan oleh tekanan-tekananmu yang kekar dan kasar. Siapa bilang anakku akan kesakitan? Anakku pasti saat ini pun sudah menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa. Sekalipun dia masih berada di dalam perutmu. Sudah Kakak, jangan perlu mengabas sini geli aku. Jangan Kakak, sudah Kakak. Paman Saka, kaukah di situ? Oh, iya. Hamba benar di sini, tuanku. Apa yang sedang paman lakukan di tempat yang gelap seperti itu? Ada sesuatu yang terjadi dengan diri paman? Tidak tuanku. Paman sudah bertemu dengan Bibi Ulan? Iya, sudah. Di manakah dia sekarang berada? Marilah, antarkan kami, Paman. Kami akan mencoba untuk melumpuhkan keliaran Bibi Ulan. Tidak perlu, tuanku Permaisuri. Kami berdua telah membuat kata sepakat. Kami memang perlu berpisah. Kenapa bisa begitu, Paman? Apa yang telah terjadi antara Paman dan Bibi Ulan? Dan bagaimana dengan Kayan putra Paman Saka? Biarlah semua ini terjadi, tuanku. Dan memang sepertinya ini semua sudah harus terjadi. Kayan akan dirawat oleh Anting Wulan. Selamat tinggal, tuanku Purbaya. Gusti Ayu Cempaka, maafkan saya. Saya telah banyak merepotkan tuanku berdua. Selamat tinggal. Sesuatu telah terjadi antara mereka. Iya. Dan Dinda kira kita tidak bisa terlalu jauh melibatkan diri dengan urusan mereka. Semoga saja keduanya mendapat kebahagiaan. Marilah kita tinggalkan hutan yang gelap ini, Dinda. Keraton Sunda sudah lama kita tinggalkan. Beberapa hari telah berlalu. Suasana di perbatasan Kawali Indraprasta kembali aman seperti sedia kala. Bahkan Kawali pun mulai membuka diri kembali. Tata niaga perdagangan kembali berjalan lancar antara dua kerajaan yang saling berbatasan, Kawali dan Indraprasta. Bahkan beberapa saat kemudian, Dadali Putus pun yang telah menutup jalur tata niaga kembali membukanya. Dan semua itu adalah berkat dorongan yang diberikan oleh Prabu Purbaya. Sementara itu jauh di tengah lebatnya hutan loyang.
engkau belum dapat aku ajak bicara, Kayan? Jika saja bisa, aku ingin menanyakan padamu, apa yang dirintih dan diratapkan ibumu? Kau pasti mendengarnya, karena ia sering meratap sambil memeluk dan menidurkanmu. Apa, Kayan? Apa yang menjadi ganjalan ibumu? Semalam aku mendengar Nyai kembali merintih dan meratap. Kasihan sekali. Jika saja aku dapat menolongnya, aku akan menolongnya sekalipun nyawaku adalah taruhannya. Itu dia, Nyai datang kemari. Hai Kayan, putra ibu yang gagah. Marilah bersama ibu. Sudah lama sekali ibu tidak menggendongmu pada sore hari seperti ini. Kayan putra Nyai sehat sekali. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan ia akan dapat berjalan, Nyai. Mana mungkin, Lasri? Umur Kayan baru 4 bulan. Dia sudah bisa merangkak, Nyai. Dan sebentar lagi pasti ia akan berdiri. Betulkah itu, Kayan? Lasri, coba kau ajak kelompokmu ke tepi anak sungai Cimanuk. Aku akan memberikan pelajaran keterampilan gerak pada kalian. Baik, Nyai. Mereka akan segera berada di sana. Dengarlah, latihan yang akan aku berikan merupakan dasar-dasar pelajaran keterampilan gerak. Nah, kalian naiklah ke atas batu di atas sungai itu. Dan sekarang, kalian boleh bermain lompat-lompatan dari satu batu ke batu yang lain. Tetapi ingat, berusahalah untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian. Jaga diri kalian agar jangan sampai jatuh ke dalam air. Ya, mulai, lakukan. Demikianlah Anton Wulan menghadapi murid-muridnya dengan berbagai macam sikap yang silih berganti. Terkadang ia gembira dengan senyum yang meriah di bibirnya, tetapi terkadang pula ia akan berubah ganas bagaikan seekor serigala yang liar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun meluncur terus, sampai akhirnya 6 tahun sudah berlalu. Perguruan Kembang Hitam pun semakin lama menjadi semakin semarak. 40 orang murid wanita menemani Anting Wulan bersama dengan 20 orang pengawal laki-laki. 5 tahun telah berlalu. Suasana di bumi Pasundan selama perjalanan sang waktu tidak dilanda oleh gangguan-gangguan keamanan yang berarti. Rakyat kerajaan Sunda menikmati masa-masa tentram di bawah pemerintahan Prabu Purbaya. Selaras dengan perjalanan sang waktu, tata kehidupan masyarakat di tanah Pasundan pun mulai mengalami perubahan. Peningkatan sistem pengairan, pertanian, hingga urusan tata niaga dalam dan keluar negeri mengalami pengembangan yang sangat berarti, tetapi jauh di tengah kelebatan hutan loyang. Sekelompok orang berkumpul, memadu sumpah setia, rela berkorban demi perguruan mereka, Perguruan Kembang Hitam. Awas! Jangan sampai melukainya, Kanjiko. Jangan khawatir, Adiriswara. Lihatlah, dengan tambang liat ini, aku akan menjadikan gajah ini seperti seekor domba Cina. Lihatlah, taringnya berhasil kujerat Adiriswara. Awas! Awas, Kang! Gajah yang satu ini berbahaya sekali. Awas, Kang! Dia lari menuju desa kita. Jangan
aku akan mencegahnya masuk ke perguruan kita. Berhenti kau gajah liar. Ayo, iya. Awas! Jangan sampai kita terbunuh oleh pukulan luka. Saya akan sangat marah bila mengetahui hal itu. Kau lihat itu Adiriswara. Aku dapat membatasi tenaga. Gajah itu bangkit lagi. Lihatlah, dia tidak apa-apa bukan? Sudahlah. Biarkan saja gajah itu pergi, Kakang. Di padepokan kita sudah memiliki 10 ekor gajah yang besar-besar. Jika Kakang masih ingin menambahnya, itu pasti akan menjadi pekerjaan kita kaum laki-laki, Kang. Kita sendiri yang nanti akan menjadi kerepotan. Iya. Aku mengerti. Aku mengerti Adiriswara. Lihatlah itu Adiriswara. Gajah sebesar itu begitu bodoh dan lemahnya di hadapan kita. Iya. Kakang begitu gagahnya di hadapan gajah yang perkasa itu. Kakang garang berhadapan dengan harimau ganas hutan loyang ini. Kakang begitu terengginas menghadapi ular-ular liar. Tetapi apa maksudmu Adiriswara? Kau juga memiliki kepandaian yang hebat. Nyai Kembang Hitam dan Mbak Yu Lastri tidak pernah membeda-bedakan semua penghuni padepokan ini. Apa maksud Kakang dengan tidak pernah membeda-bedakan? Apakah Kakang buta? Kepandaianku walaupun tidak sehebat Kakang Dikul, tapi mataku cukup awas, Kang. Dan hatiku ini masih tetap sehat, tidak beku, kan? Kau mengatakan, hatiku yang sudah beku dan tidak sehat lagi, Adiriswara. Jika Kakang memang tidak buta dan berhati beku, tentu Kakang akan dapat merasakan sikap mereka yang justru tidak adil terhadap kita, kaum laki-laki. Jadi Adiriswara tidak rela, tidak menerima segala sikap dan kebaikan Nyi Kembang yang telah membina kita, membuat kita menjadi laki-laki perkasa seperti sekarang ini. Kita yang dahulu hanyalah merupakan pemuda desa yang lemah, ini mampu menundukkan seekor gajah besar dan liar hanya dengan tangan dan kaki kita. Aku akui semua itu. Dan aku berterima kasih pada Nyai Kembang Hitam yang telah membina kita hingga seperti itu. Tetapi ada satu hal yang sangat aku sesali, yaitu hak kita sebagai manusia bebas dan juga sebagai laki-laki habis diinjak-injak oleh mereka, Nyai Kembang Hitam dan para murid wanita. Hati-hati dengan kata-katamu itu Adiriswara. Jangan karena seorang wanita yang kau sukai kau jadi pengkhianat seperti ini. Aku tahu semua sikapmu ini adalah karena kau begitu tergila-gila oleh Wiyatsi, salah seorang murid utama Nyi Kembang Hitam. Dan kau tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya dan mengutarakan rasa cintamu kepadanya. Nah, aku juga tahu kau mencintai Endah, sahabat Wiyatsi. Kenapa kau begitu pengecut untuk mengutarakan isi hatimu? Kau bukanlah seorang laki-laki, Kakang Dikul. Jangan kau menghinaku seperti itu, Adiriswara. Aku sanggup untuk melumpuhkan seekor gajah liar. Aku adalah seorang laki-laki. Jangan kau ulangi kata-kata itu lagi. Aku selama ini masih menganggapmu sebagai sahabatku. Tetapi mengapa semua perasaanmu hanya kau tumpahkan padaku? Tidak pada Endah yang justru kau cintai, pada wanita itu. Lalu kau sendiri, kau pun tidak berbeda. Jangan menistaku seperti itu, Adiriswara. Kau katakan aku tidak berbeda. Jangan samakan aku dengan dirimu, Kang. Aku telah menyampaikan semua isi hatiku pada Wiyatsi. Aku telah menyatakan cintaku padanya. Aku telah mengungkapkan cita-cita dan masa depanku. Tidak mungkin kau berani berbuat seperti itu pada murid-murid wanita dari perguruan Kembang Hitam ini, Adiriswara. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Sudahlah. Jika kau tidak percaya, ya sudah. Tetapi aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berani melakukannya.
berani mengungkapkan semua isi hatiku pada wanita di dalam padepokan ini. Lalu bagaimana tanggapan lihat? Bagaimana reaksi setelah kau nyatakan isi hatimu, Adiriswara? Dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi aku yakin sikap diamnya dan jawabannya yang menggemetar, serta matanya yang berkaca-kaca, itu menandakan jawaban indah bagi diriku. Beruntunglah engkau yang mempunyai keberanian seperti itu, Adiriswara. Aku tidak berani menyatakan apa yang bergolak di dalam diriku ini kepada Endah. Hampir 6 tahun. Marilah kita kembali saja kepada Padepokan. Ayo. Murid-murid utamanya Kembang datang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa pohon-pohon itu roboh di sana sini? Tadi kami berusaha untuk menundukkan seekor gajah besar untuk tambahan gajah tunggangan kalian. Oh, kalian akan menangkap seekor gajah liar? Kalian mampu melakukannya? Iya. Dengarlah itu, Endah. Yatsi, laki-laki itu rupanya hendak mengangkat dada dengan menunjukkan kehebatannya. Sama sekali tidak, Niwar. Saya melakukannya semata-mata untuk perguruan Kembang Hitam, bukan untuk pamer kekuatan. Cukup. Jangan bicara terlampau banyak di hadapanku. Aku juga mengerti. Sampai sejauh mana kemampuanmu? Kau kira kita Nyai Kembang Hitam dan Mbak Yulastri akan memberikan yang sama ilmu kepandaian dari perguruan ini? Pada kami kaum wanita, engkau laki-laki? Sudahlah, Wari. Siapakah namamu? Digul? Benar. Saya bernama Digul. Dan ini kawan saya. Aku sudah tahu. Sekarang dengarlah. Kalian telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Nyai Kembang Hitam. Melanggar? Iya. Kalian telah melanggar aturan yang dibuat Nyai Kembang Hitam, yaitu tidak menjaga kelestarian hutan ini. Sekarang tugas kalian adalah membersihkan hutan ini dari pohon yang tumbang itu. Dan setelah itu, datang menghadap Mbak Yulastri. Baik. Kau terlalu lembut menghadapi kaum laki-laki, Yatsi. Jika tidak ada kau, mungkin aku sudah membuat matang biru wajahnya. Sudahlah, mari kita lanjutkan tugas kita berkeliling. Jika kau memang tidak menyukai cara yang berlaku di tempat ini, mengapa kau tidak melarikan diri saja? Kau gila, Kang Digul. Memangnya apa yang akan kita hadapi di tengah selantaran hutan loyang ini? Sekedar hewan buaskah? Apakah Kakang Digul sudah lupa peristiwa yang menimpa Kilarung teman kita? Kilarung yang kita kagumi kepandaiannya menguasai ular-ular berbisa juga tewas ketika melarikan diri hendak meninggalkan hutan ini. Karena apa Kilarung tewas, Kang? Iya, karena sengatan-sengatan ular berbisa. Apakah jika hanya sekedar ular-ular berbisa dapat menghalangi Kilarung? Tidak, Kakang Digul. Jika itu hanya sekedar ular berbisa, Kilarung akan dapat menghadapinya. Tetapi Kilarung tewas karena sengatan ular-ular siluman penunggu hutan loyang ini. Iya. Oh, benar, Adiriswara. Kita memang tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali pasrah sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Tidak. Aku tidak akan pasrah. Aku diam sambil mencari jalan untuk lari meninggalkan tempat ini. Tapi aku tidak berani melakukannya. Biarlah. Aku sudah cukup merasa puas dengan apa yang kumiliki saat ini. Marilah kita kembali kepada Padepokan untuk menerima hukuman. Mari, Kang. Kau dengar tadi, Yatsi? Endah, Digul katanya mampu melumpuhkan seekor gajah besar. Aku benar-benar penasaran dan ingin membuktikan sampai di mana kehebatannya.
Apakah kehebatan dapat menyamai kemampuan kita kaum wanita yang merupakan murid-murid utama dari perguruan kembang hitam ini? Lalu bagaimana maksudmu? Kau ingin membuktikannya dengan cara bagaimana? Selama ini kita hanya berlatih dengan sesama kaum kita. Dan sekarang tiba-tiba aku mendengar kemampuan mereka, kaum laki-laki, sudah mampu untuk menundukkan seekor gajah. Aku penasaran sekali dengan kehebatannya. Aku akan mencoba kepandaiannya. Tidak akan mungkin ia berani melayani kita kaum wanita. Setiap gerak perlawanan yang dilakukan mereka terhadap kita pasti akan mendapat hukuman dari Nyai Kembang Hitam dan Mbak Yulastri. Mungkin kau dapat mencobanya dengan diam-diam. Ya, memang begitulah. Memang itu yang aku akan lakukan. Aku akan menghadangnya di pinggiran padepokan kita. Jika mungkin sedikit lebih jauh lagi, dengan mengenakan cadar hitam yang menutupi rambut dan seluruh bagian kepalaku, aku akan menyerangnya. Bukanlah. Aku pun ingin sekali melihat sampai di mana kepandaian mereka kaum laki-laki. Iya. Tapi sebaiknya janganlah hal ini sampai mengakibatkan luka yang serius, apalagi kurban. Karena jika sampai terjadi demikian, Nyai Kembang pasti tidak akan tinggal diam. Kita semua akan mendapat hukuman yang berat. Jika itu akan kau lakukan, cepatlah. Saat ini mereka tentu masih berada di tempat mereka tadi. Sebentar. Itu kain kecil itu akan kugunakan untuk tutup kepalaku. Itu kain dari Kayan Waru, putra Nyai Kembang Hitam. Kenapa memangnya? Ayo, kita ke sana. Waru terlalu ceroboh. Aku khawatir dengan mempergunakan kain itu, penyamarannya akan terbongkar. Jangan khawatir, Laksi. Justru dengan mempergunakan kain itu, mungkin Bigul akan menutup persoalannya. Bigul tidak akan mungkin meributkan hal yang diduganya berhubungan dengan Nyai Kembang Hitam. Oh, itu mereka baru saja selesai. Kalian tunggulah di sini. Aku akan maju menghadang mereka. Lihat saja bagaimana aku memberikan hajaran pada laki-laki yang besar kepala itu. Siapakah orang ini? Tunggu dulu di sana. Tunggu. Apa salahku hingga kau menyerangku seperti ini? Oh, rupanya hanya sampai di sini saja kepandaian Bidu. Kau juga jagalah seranganku, anak muda. Jangan ragu-ragu. Kau boleh membantu kawanmu. Kepandaian mereka tak sampai pasti. Tetapi sebentar lagi mereka akan terlempar oleh pukulan Diahwari. Kau benar. Tetapi aku berharap Diahwari tidaklah menurunkan tangan yang keras pada mereka. Aku khawatir persoalan ini akan berkepanjangan. Nah, lihat itu. Kakang Bigul, bagaimana keadaanmu? Apakah Kakang baik-baik saja? Baik-baik saja, Adil Suara. Siapa orang itu Adil Suara? Kepandaiannya seperti berasal dari perguruan kita sendiri. Mbak Yuli Salika. Aku yakin orang yang menyerang kita itu tadi adalah salah satu murid utama perguruan kita, perguruan Kembang Hitam. Aku tidak percaya jika tadi itu adalah Mbak Yulastri. Untuk apa ia melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi? Mbak Yulastri mempunyai kekuasaan besar di samping Nyai Kembang Hitam. Jika ia ingin menyiksa dan memberi hukuman, tidak perlu dengan cara seperti tadi. Tapi aku yakin orang yang menyerang kita tadi adalah seorang wanita. Dan gerakannya hampir tidak berbeda dengan yang kita lakukan. Hanya saja jurus dan gerak tipunya tidak pernah kita kenal. Ya, sudahlah. Biarkan saja. Ini memang resikonya
jika mau tinggal terus di tempat wanita-wanita gila. Aku akan mengadukan peristiwa ini pada Nyai Kembang Hitam. Setidak-tidaknya pada Mbak Yulastri. Sudahlah, tidak ada artinya, Kakang. Jika Kakang yakin dia adalah salah seorang murid utama dari perguruan ini, Kakang tidak akan mendapatkan keadilan. Aku akan membuktikannya. Pondok utama dari perguruan Kembang Hitam yang merupakan kediaman Nyai Kembang Hitam terletak di samping gua besar yang merupakan tempat khusus untuk Nyai Kembang Hitam bersemedi. Pada siang hari itu juga, Digul dan Deswara masuk ke wilayah pondokan khusus kaum wanita yang berada di sekitar gua besar, tepat di muka gerbang. Berhenti! Mau kemana kalian? Aku ingin bertemu dengan Nyai Kembang Hitam ataupun Mbak Yulastri. Tidak boleh. Aku tidak memperkenankan kalian masuk sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Nyai Kembang Hitam. Tetapi kami mempunyai urusan yang penting yang akan kami sampaikan. Urusan penting apakah? Kau jangan mengada-ada Riswara. Justru sebentar sore Nyai Kembang Hitam yang akan mencarimu. Sehubungan dengan kerusakan hutan yang telah kau buat. Kami memang mengakui kesalahan kami itu dan siap untuk menerima hukuman. Tetapi di samping itu tersebut, kami mempunyai persoalan lain tentang adanya pengacau yang masuk ke dalam perguruan kita ini. Pengacau? Kau jangan mengada-ada, Digul. Mana mungkin ada pengacau yang berani masuk kemari. Ini adalah perguruan Kembang Hitam. Kau dan juga kau janganlah mengada-ada. Dengarlah. Aku peringatkan engkau, Digul, dan kau juga Riswara. Janganlah mencoba datang menghadap Nyai Kembang Hitam dan membuat cerita gila. Tapi kami benar-benar telah menemukan seorang pengacau yang masuk ke wilayah ini dan menyerang kami berdua. Tutup mulutmu. Jangan coba mengarang cerita seperti itu. Ingat, jika kau ingin selamat, jauhi Nyai Kembang dan jangan membual di hadapannya. Ingat itu. Baiklah, kami akan mematuhi perintahmu. Asalkan kesalahan yang kami lakukan tadi tidak kau sampaikan pada Nyai Kembang ataupun Mbak Yulastri. Kau... Sudah Wari. Jangan menurunkan tangan mautmu padanya. Menyingkirlah cepat dari sini. Marilah Kakang Digul, mari kita pergi. Benar-benar berani mati mereka. Bagaimana ini, Anda? Celaka sekali jika mereka memang berani mengadu pada Nyai Kembang Hitam ataupun Mbak Yulastri. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengadu. Mereka kini telah jelas dan yakin kitalah yang telah melakukannya. Tapi mereka juga mempunyai kekhawatiran akan kesalahan yang bersangkutan. Tapi sikap dan gerak mereka tadi benar-benar membuat aku repot. Dadaku panas. Karena kesalahanmu, akhirnya kita kaum wanita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka yang hanya merupakan anggota luar dan sekaligus merupakan pelayan dari perguruan Kembang Hitam ini. Awas kalian. Jika aku mempunyai kesempatan kembali, aku akan memberikan hajaran yang jauh lebih keras. Jika perlu, membelah dada mereka yang sombong itu. Untung saja Nyai Kembang Hitam dan Mbak Yulastri sedang berada di dalam gua besar itu. Itu agaknya Nyai sudah selesai tirakat di dalam gua. Itu Mbak Yulastri pun demikian. Kemana kalian anakku? Kalian? Nyai, tadi Wiaki mengajak kalian main ke pinggir sungai. Apakah perlu saya panggilkan mereka? Biarlah aku yang akan menemui mereka di sana. Sementara itu di sebuah sungai kecil yang merupakan anak sungai Cimanuk. Bibi, turunlah ke sungai ini. Kemana kalian mandi? Kemarilah, Bibi. Ini bukanlah tempat mandi kita, Kayan. Ini tempat mandi kaum laki-laki.
yang merupakan pengawal dan hamba dari perguruan kembang hitam. Bibi tidak boleh mandi di sini. Kita Kayan boleh kan? Kayan kan laki-laki. Kayan juga tidak boleh. Bukankah ibumu tidak mengizinkan? Walaupun Kayan laki-laki, Kayan bukanlah seperti mereka. Aneh sekali. Kayan laki-laki, tapi kok tidak seperti mereka? Sudahlah. Biar saja ibu marah. Ibu memang aneh. Kadang-kadang marah. Kadang-kadang menangis. Menangis? Dia menangis. Iya. Kayan lupa. Bibi Lastri melarang Kayan menceritakan hal itu pada siapapun. Ya, pada siapapun. Rahasia, kata Bibi Lastri. Ya, Bibi juga tidak mendengar kata-kata Kayan tadi. Benar, Bibi tidak mendengar. Benar. Bagus. Jadi, Kayan tidak bersalah. Kayan belum menceritakan hal itu pada Bibi Lastri. Kemarilah. Kayan hendak memberitahukan sesuatu. Ada apa, Kayan? Kok kelihatannya kau serius? Kesinilah. Kayan, ada apa? Hah? Kayan. Habisnya Bibi curang. Mau bohongin Kayan. Pura-pura tidak tahu dan tidak mendengar. Jadi, ya Kayan balas. Hei, itu lihat Paman Miko dan Paman Riswara. Kakek Riswara. Rupanya engkau juga terlibat dalam urusan pemukulan tadi, Yati. Pemukulan? Ya. Pemukulan apa? Kau tidak perlu berpura-pura, Yati. Aku tahu, memang bukan engkau yang melakukannya. Tetapi pastilah engkau mengetahuinya. Dari sikap dan gerak-gerik Dyahwari, aku dapat menarik kesimpulan bahwa dialah yang melakukannya. Dyahwari telah melarangku, bahkan mengancamku. Jika aku sampai mengadukan urusan manusia bertopeng itu. Kau salah, Riswara. Kau tidak perlu berdusta. Tidak perlu berdusta. Maaf, jika sikapku kali ini terlampau berlebihan, aku hampir tidak dapat lagi menahan diri untuk tinggal lebih lama lagi di sarang wanita-wanita buas seperti ini. Tapi aku tidak percaya kau akan dapat bersikap sepuas mereka, Yati. Ada apa, Bibi Yati? Paman Riswara? Tidak apa-apa, Kayan. Sudahlah, bersihkan tubuhmu itu dan pakai pakaianmu. Kita kembali. Sedang apa engkau di situ? Dan engkau Riswara? Digul? Mengapa engkau berada dekat-dekat dengan murid utama Kuliatsi? Mandi, Bu. Bu, ini Paman Riswara baru saja bertengkar dengan Bibi Yati. Benarkah demikian? Kau bertengkar dengan muridku? Ada apa? Tidak, Nyai, tidak. Saya... Rupanya kini mulai tumbuh pembangkang-pembangkang baru. Bagus. Berdiri tetap di tempatmu. Diam dan jangan bergerak sedikit pun. Kau Riswara dan kau Digul, apa yang akan Nyai lakukan? Dia tidak bersalah besar, Nyai. Diam. Kau juga diam di tempatmu, Yati. Hei, asik. Kau akan main patung-patungan. Kau juga, Kayan? Saya? Kok jadi saya, Bu? Seharusnya kau tidak mandi di tempat ini. Tetapi kau tetap melanggar perintah dan larangan ibumu. Kau sudah berlatih hari ini. Sudah, Bu. Jangan kau dustai ibumu. Nah, sekarang berlatihlah. Lakukan seluruh gerakan yang telah ibu ajarkan padamu. Dan dua laki-laki itu dapat kau jadikan sasaran seranganmu. Lakukan sebelum kau yang justru menjadi sasaran pukulan ibumu ini. Baik, Bu. Hup! Jagalah seranganku ini, Paman. Hup! Iya. Paman sudah melawan. Kenapa engkau berhenti, Kayan? Teruskan latihanmu. Tapi, mengapa Paman Digul dan Paman Riswara tidak melawan, Bu? Jangan hiraukan. Cepat,
memukul kembali dengan pukulan-pukulan menyilang dari Aji Banyu Cakrabuana. Tapi pukulan saya itu lakukan. Ayo, cepat. Siapkan pukulan menyilang itu. Baik, Bu. Sudahlah, jangan lakukan hal itu pada mereka. Bagus, gerakanmu cukup mantap dan cepat, Kayan. Tetapi walaupun demikian, kau tetap harus rajin berlatih. Dengan atau tanpa ibumu, kau juga harus sering meminta petunjuk dari Bibi Astrimu. Ya, Bu. Kau boleh pergi dulu, Reswara. Baik, baik, Nyai. Kau juga boleh pergi. Tinggalkan aku bersama Kayan. Ada sesuatu yang akan aku bicarakan dengannya. Baik, Nyai. Aku pergi, Kayan. Ya, Bibi. Bagaimana tadi pukulan ibu? Sakit? Tidak. Dengarlah, Kayan. Berapa tahun sekarang umurmu? 6 tahun lebih, Bu. Usiamu saat ini sudah hampir 7 tahun. Dan itu berarti kau sudah bukan anak-anak lagi. Bukan seorang bocah cengeng yang menangis di samping ibumu terus-menerus. Ada apa, Bu? Kayan memang bukan anak kecil lagi. Bagaimana tadi pukulan ibu? Sakit? Tidak. Dengarlah, Kayan. Berapa umurmu sekarang? 6 tahun lebih. Iya. Saat ini usiamu sudah hampir 7 tahun. Dan itu berarti kau bukan anak-anak lagi. Bukan seorang bocah cengeng yang menangis terus-menerus di samping ibumu. Ada apa, Bu? Ya, Kayan memang bukan anak kecil lagi. Kenapa Ibu berkata begitu? Sang Yang Jagat Dewa Betara. Aku melihat wajah Kakang Saka tercermin jelas di wajahnya. 6 tahun aku sudah berpisah dengannya. 6 tahun aku tidak melihat wajahnya. Tantanganku untuk berpisah disambutnya dengan hangat. Benar-benar ia sudah menipuku. Sudah menganggapku sampah. Awas kau Saka Palwakuna. Aku akan membuktikan bahwa aku bukanlah sampah. Aku, Anteng Wulan, adalah seorang wanita yang tegar, yang mampu berdiri sendiri, yang tidak suka berlindung di bawah ketiak laki-laki. Ada apa, Bu? Ibu melamun kembali? Kayan anakku. Ada apa? Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan Kayan? Ya, beberapa saat lagi Ibu merencanakan untuk keluar meninggalkan padepokan ini untuk beberapa saat. Mungkin 2 atau 3 hari. Atau bahkan mungkin lebih dari 1 minggu. Kemana Ibu akan pergi? Keluar dari tempat ini. Untuk menunjukkan pada kaum laki-laki bahwa wanita adalah kaum yang terhormat. Bahwa wanita bukanlah kaum lemah yang pantas untuk dihina dan diinjak-injak martabatnya. Tapi apakah begitu mereka memperlakukan kaum wanita? Ya, mereka memperlakukan wanita seperti itu di luar hutan loyang ini. Wanita berada di bawah telapak kaki kaum pria. Wanita adalah makhluk yang pantas untuk diinjak-injak, ditindas, dan diperlakukan semena-mena oleh mereka kaum laki-laki. Benar-benar keterlaluan mereka. Jangan khawatir, Bu. Kayan akan belajar hingga menjadi seorang pendekar. Dan kelak akan membela kehormatan kaum wanita. Kayan akan menghajar laki-laki jahat. Terutama laki-laki yang telah membuat Ibu menderita. Bagus. Terima kasih, anak. Nama itu masih saya ingat. Saka Palwaguna. Bukankah dia laki-laki yang telah membuat Ibu menderita? Kayan akan menghajarnya. Kayan akan memukul hingga dia berlutut memohon ampun pada Ibu. Kau benar-benar hebat. Kau adalah anakku yang tersayang, Kayan. Sekarang, dengarlah. Beberapa hari lagi, Ibu sudah harus meninggalkan tempat ini. Tinggallah baik-baik di sini. Jangan bermain terlampau jauh. Bibi Karsi akan menemanimu di sini.
dengan beberapa orang murid utamaku, serta beberapa orang pembantu dari perguruan ini. Jadi, ibu akan pergi dengan sebagian besar kekuatan dari padepokan ini? Juga paman-paman yang ada di sini? Iya. Lalu, Daru dan Liman dan juga kawan-kawannya? Gajah-gajah kesayanganmu? Iya. Apakah ibu bawa Sita juga? Tidak. Mereka semua ibu tinggalkan di sini bersamamu. Nah sekarang, berjanjilah dahulu bahwa engkau tidak akan nakal. Kayan berjanji, Bu. Bagus. Begitu, Kayan. Kayan adalah anak ibu yang baik. Nah sekarang, marilah kita kembali ke padepokan. Sementara itu di dalam biliknya, Wiyatsih termenung memikirkan dan menyesali kejadian yang telah menimpa Riswara. Aku bersalah telah membuat Kakang Riswara terluka. Seharusnya aku mencegah perbuatan Diahwari. Terlambat. Agaknya semuanya telah berkepanjangan seperti ini. Nyai Kembang pasti telah mencurigai sikap Kakang Riswara dan juga Digul. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku mencegahnya. Sikapku yang demikian adalah tidak lazim ada di tempat ini. Mereka semua memperlakukan kaum laki-laki seperti sampah, seperti yang diharapkan dari Nyai Kembang Hitam. Mereka membencinya. Mereka muak, jijik. Tapi benarkah demikian? Benarkah semua sikap mereka itu? Diahwari tidak pernah tertarik dengan laki-laki yang banyak berada di tempat ini. Apakah Diahwari dan juga kawan-kawanku lainnya telah terpengaruh oleh sikap Nyai Kembang Hitam yang aneh bagaikan tidak waras itu? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan sikap kawan-kawanku itu. Kakang Riswara, pernyataan hatimu dahulu tidak kutanggapi secara jujur dan terbuka. Tetapi aku yakin, walaupun demikian kau pasti mengetahui apa sesungguhnya yang tersembunyi di balik relung hatiku. Kau pasti mengetahuinya. Bagaimana keadaanmu sekarang, Kakang? Bagaimanakah lukamu? Pukulan Kayan cukup keras untuk membuatmu menderita. Aku akan melihat keadaannya dan membawakan ramuan khusus yang telah dibuat Nyai Kembang Hitam. Iya, aku akan pergi menemuinya, apapun akibat yang terjadi dengan diri mereka. Tapi aku tidak melihat Kakang Riswara di antara mereka. Aku akan tanya, Paman Mijun, apakah Paman melihat Riswara? Riswara? Iya. Dia tengah berbaring di dalam bersama dengan Diko. Di dalam sana. Mereka mendapat luka yang cukup parah. Apakah Paman dapat mengantarkan saya untuk menemuinya? Oh, tentu. Tentu saja bisa, Nona Yati. Mari saya antarkan. Riswara, Diko. Lihatlah ini. Nona Wiyatsih datang menyambangi kalian. Ada apa engkau datang kemari, Nona Yatsih? Untuk melihat keadaanmu. Dan ini Nyai Kembang Hitam memerintahkan aku untuk membawakan ramuan untuk menyembuhkan lukamu. Bagaimana keadaan Digul? Kelihatannya lukanya lebih parah dariku. Dan kini ia sedang pulang tertidur. Kasihan sekali dia.
ramuan dihangatkan dahulu. Terima kasih, Nona Wiatri. Paman Micun. Iya. Oh iya. Aku akan membawanya ke dapur dan menghangatkannya di suara. Tenanglah saja. Jika Nyai Kembang saja sudah sedemikian baiknya padamu, mengapa aku tidak? Aku pergi ya. Benarkah semua ini dari Nyai Kembang, Wiatri? Kenapa engkau terdiam? Aku tidak percaya Nyai Kembang Hitam mempunyai hati seperti itu. Katakanlah tidak. Dan juga katakan bahwa ini semua semata-mata adalah darimu. Iya, Kakang. Oh, kau benar-benar gila, Wiatri. Tahukah kau apa akibatnya jika kawan-kawan tahu kau datang kemari untuk menolongku? Aku tidak mau tahu itu. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi. Wiatri, kita harus meninggalkan tempat ini. Aku menyimpan 1000 harapan di dalam dadaku ini untuk masa depan kita. Dan di sini bukan tempat yang tepat bagi kita. Kita harus meninggalkan tempat ini, Wiatri. Tidak. Jika itu kemauan Kakang, aku tidak berani melakukannya. Aku tidak berani, Kakang. Lalu jika begitu, bagaimana dengan hubungan kita, Wiatri? Mau dikemanakan, ha? Kita tidak akan pernah bisa hidup bersama. Bahkan berbicara secara bebas pun, kita tidak akan diperbolehkan. Aku tidak tahu, Kakang. Aku mencintaimu, tapi aku tidak berani mengkhianati Nyai Kembang Hitam dengan meninggalkan padepokan ini. Apalagi sebentar lagi perguruan Kembang Hitam ini akan keluar dari hutan loyang ini untuk menunjukkan kekuatannya. Bodoh. Kau benar-benar bodoh, ya. Maafkan Kakang. Aku permisi saja. Jaga dirimu baik-baik, Kakang. Aku harus segera sembuh dan mencari jalan untuk meninggalkan hutan loyang ini. Dan Wiatri akan kubujuk terus untuk meninggalkan tempat ini. Tanpa disadari oleh Wiatri, kepergiannya menemui Riswara diketahui oleh Diahwari. Apa maunya Wiatri? Dia mendatangi pondokan kaum laki-laki. Akan kucari dan kuselidiki sebabnya. Wiatri begitu berhati-hati memasuki pondok kaum laki-laki. Tengok-tengok saja. Bagaimana jika kepergianku ke sana diketahui oleh Mbak Yulastri ataupun Nyai Kembang Hitam? Tentu aku juga akan mendapat hukuman. Tapi aku penasaran sekali. Aku ingin tahu apa yang dikerjakan Lastri di sana. Aku akan mencari tahu dengan berhati-hati. Melalui belakang pondok itu. Mudah-mudahan tidak ada kaum kawanku dari murid utama Nyai Kembang yang melihat masuknya aku ke sana. Aku akan bertanya pada laki-laki tua itu. Oh, itu Pak Micun. Ayo, Nona Fahri rupanya.
Paman mendengar suara nona-nona yang tiba-tiba ada di belakang Paman. Ada apakah Nona? Bolehkah saya tahu sesuatu, Paman? Oh, tentu saja. Boleh Nona Biawari. Ada apakah? Apakah keperluan dari Wiyat saya datang kemari? Apakah Nona Wari tidak mengetahuinya? Tidak, Paman. Ada apakah? Baiklah. Tapi Nona tidak boleh menceritakannya pada siapapun. Baiklah, Paman. Katakanlah, apa keperluan Wiyatsi? Wiyatsi mengantarkan obat pemberian dari Nyai Kembang Hitam untuk Riswara dan Ditu. Mana bisa begitu? Jangan keras-keras, Nona. Saya khawatir Nyai Kembang sendiri tidak ingin hal ini diketahui orang. Saya dan juga Nona Wari tentu akan mendapat susah. Baik, Paman Nidin. Terima kasih. Kita lihat saja apakah semua itu akan terbukti kebenarannya. Nona Wari, apa maksud Nona? Kenapa jadi bersikap seperti itu, Wari? Berani menentang Nyai Kembang. Atau apakah justru Wiyatsi yang berdusta? Ramuan itu bukan dari Nyai Kembang Hitam seperti yang dicurigai Biawari. Mudah-mudahan saja aku tidak salah menceritakan hal itu pada Biawari. Aku akan melihat ramuan yang tengah dipanaskan dan memberikan pada Ditu dan Riswara. Ini, minumlah ramuan obat yang pasti manjur. Kalian berdua pasti akan sembuh atas berkat Nyai Kembang. Terima kasih, Paman Nidun. Kakang Digul, minumlah ramuan ini, Kakang. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babar Tanah Leluhur ini dalam episode ke-27 dengan judul Perburuan Kembang Hitam.